Bab 705, Membantai keluarga Suanyuan. Tes. Pedang Mileye menembus perut Lisa Suanyuan. Lisa Suanyuan memandang Mileye, wajahnya yang cantik tidak berfluktuasi sama sekali. Mileye menyeringai, "Aku tidak akan membunuhmu, aku ingin kamu menonton bagaimana keluarga Suanyuanmu mati." Benarkah? Pada saat ini, di belakang Mileye, terdengar sebuah suara. Mileye berbalik, tidak jauh di depannya, berdiri seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu berpakaian putih, dengan lengan awan misterius dan liontin batu giok tergantung di pinggangnya. Dia berjalan perlahan dari kejauhan, dengan sedikit keanggunan dalam ketenangannya. Melihat pria paruh baya ini, semua Master Suanyuan di lapangan buru-buru memberi hormat. Derian Suanyuan. Derian Suanyuan bukanlah kepala keluarga Suanyuan, tetapi dia adalah penguasa Master Seni Bela Diri. Master Seni Bela Diri. Profesi ini sangat sakral dalam keluarga Suanyuan. Setiap murid dari keluarga Suanyuan akan dikirim ke aula seni bela diri untuk belajar seni bela diri. Dan bos Master Seni Bela Diri adalah Derian Suanyuan. Dapat dikatakan bahwa Derian Suanyuan ini adalah penguasa semua orang di keluarga Suanyuan. Perlu disebutkan bahwa Derian Suanyuan ini adalah Master Alam setengah langkah. Master setengah langkah sejati. Derian Suanyuan melirik Mileye dan berkata dengan lembut, "Kamu pandai pedang Tao. Dengan tambahan benda asing, kekuatan tempurmu bukan orang biasa." Mileye terkekeh, "Apakah kamu akhirnya sudah mencapai alam setengah langkah?" Derian Suanyuan memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Sebagian besar dari kita berada di luar, termasuk ketua klan. Jika bukan karena kecelakaan di klan kali ini, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali." Setelah berbicara, dia melirik Lisa Suanyuan, "Urusan pria harus diselesaikan dengan cara pria, bagaimana menurutmu?" Mileye menyeringai, "Orang Suanyuan berbicara padaku tentang pria." Haha. Suara itu jatuh, dia tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedang. Tes. Seluruh lengan kanan Lisa Suanyuan terbang keluar seketika. Wajah Derian Suanyuan tanpa ekspresi. Senyum Mileye berangsur-angsur menjadi mengerikan. "Aku hanya ingin bertanya, harta itu ada padku, keluarga Suanyuan bisa datang untuk menargetkanku, mengapa Anda menargetkan adikku? Dan sekarang, kamu datang dan berbicara kepadaku tentang menggunakan cara pria. Apakah pria dari keluarga Suanyuan sudah tidak ada?" Derian Suanyuan memandang Lisa Suanyuan. Lisa Suanyuan berkata dengan sungguh-sungguh, "Gadis kecil itu tidak lagi berada di tanganku." Derian Suanyuan bertanya, "Di tangan siapa?" Lisa Suanyuan berkata, "Aku tidak tahu, aku hanya tahu bahwa pihak lain adalah Master setengah langkah." Mengatakan itu, dia memandang Mileye, "Kamu harus pergi mencari orang itu." Mileye tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparnya. Plak. Seluruh wajah kanan Lisa Suanyuan langsung menjadi merah dan bengkak. Tidak jauh, Derian Suanyuan sedikit mengernyit, "Keterlaluan." Ketika suara itu jatuh, dia akan menembak, tapi pada saat ini, di antara alis Mileye, sebuah menara kecil ilusi tiba-tiba muncul. Menara penjara alam. Ketika mereka melihat menara ilusi ini, semua Master Suanyuan di lapangan terkejut dan mundur. Kulit Derian Suanyuan itu juga sedikit berubah. Dia merasakan napas yang berbahaya. Mileye mengabaikan Derian Suanyuan, dia memandang Lisa Suanyuan di depannya, "Jika aku jadi kamu, aku akan bunuh diri, karena dengan cara ini, aku akan mati dengan lebih nyaman." Lisa Suanyuan memandang Mileye, dan Mileye menyeringai, "Lihat, berapa banyak orang yang meninggal dalam keluarga Suanyuan karena tindakanmu. Namun,
Aku dapat memberitahumu secara bertanggung jawab, ini baru permulaan. Selama aku, Mileye, masih hidup, aku akan terus membunuh. Lisa Xuanyuan memandang Mileye, apa gunanya kamu berkelahi dengan keluarga Xuanyuanku di sini? Mileye tiba-tiba meraung, semakin gila aku membunuh, semakin aman adikku, apa kamu tahu? Suara itu jatuh, lalu dia membenturkan lutut ke perut Lisa Xuanyuan. Bro! Lisa Xuanyuan terbang langsung, dan pada akhirnya, jatuh dengan keras ke tanah. Puff! Baru saja mendarat, dia memuntahkan beberapa suap esensi darah. Tidak hanya itu, tubuhnya telah dihancurkan oleh Mileye. Lisa Xuanyuan menyeka darah dari sudut mulutnya, kemudian menatap Mileye, yang tampak seperti orang gila di kejauhan. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar kata-kata Nadia Jiang ketika dia berada di utara. Kamu bisa menyinggungnya, tapi tidak dengan adiknya. Orang ini benar-benar bisa gila. Jika ada Lin Siye di keluarga Xuanyuan, mereka pasti bisa mengancam Mileye, tapi masalahnya, tidak ada Lin Siye di keluarga Xuanyuan. Belalang menangkap jangkrik dan Oriole ada di belakang. Dia telah menjebak orang sepanjang hidupnya, kali ini, dia juga telah dijebak. Selain kemarahannya sendiri, alasan mengapa Mileye menargetkan keluarga Xuanyuan adalah karena dia melindungi adiknya. Apa tujuan orang-orang di balik membawa Lin Siye pergi? Secara alami, mereka berharap Mileye akan secara gila-gilaan menargetkan keluarga Xuanyuan, dan semakin banyak Mileye menargetkan keluarga Xuanyuan, semakin berharga Lin Siye dan semakin besar peluang Lin Siye hidup. Dan jika Mileye tidak lagi menargetkan keluarga Xuanyuan, Lin Siye kemungkinan besar akan ditangani secara rahasia karena pihak lain juga mungkin takut mendatangkan masalah. Hanya jika dia terus menargetkan keluarga Xuanyuan, orang-orang di belakangnya akan berpikir bahwa Lin Siye berguna dan tidak akan membunuhnya. Tentu saja, ada alasan lain, yaitu, Mileye sangat membenci keluarga Xuanyuan. Mileye menoleh untuk melihat Derian Xuanyuan, di antara alisnya, menara kecil ilusi itu sangat mencolok. Mileye berkata, mau mencoba kekuatan menara ini. Derian Xuanyuan tersenyum dan berkata, apakah kamu mengancamku? Mileye berkata dengan lembut, kalau aku membunuhmu, kupikir, keluarga Xuanyuan seharusnya menderita kerugian besar, kan? Derian Xuanyuan sedikit menyipitkan matanya, kamu sangat percaya diri. Mileye berjalan menuju Derian Xuanyuan, yang sedikit menyipitkan matanya dan mengepalkan tangan kanannya perlahan. Di sekeliling, master dari keluarga Xuanyuan mundur satu demi satu. Pada saat ini, menara kecil ilusi tiba-tiba muncul di atas kepala Mileye dan paksaan tak terlihat tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Mata Derian Xuanyuan penuh kewaspadaan. Untuk harta 5 dimensi ini, dia secara alami tidak berani meremehkannya. Asal tahu saja bahwa belum lama ini, Mileye menggunakan menara ini untuk membunuh 8 master dari keluarga Xuanyuan, 2 di antaranya bahkan master setengah langkah. Bahkan dia juga tidak bisa membunuh 8 orang ini dalam sekejap. Tapi Mileye melakukannya. Mileye memandang Derian Xuanyuan, serang. Derian Xuanyuan bertanya balik, mengapa kamu tidak melakukannya? Mileye tersenyum dan berkata, kamu adalah master setengah langkah, jadi kamu harus melakukannya dulu. Wajah Derian Xuanyuan tanpa ekspresi, jika tebakanku benar, menggunakan harta ini akan menyerangmu juga, kan? Mileye berkata dengan lembut, aku pernah menggunakannya sekali, tapi sekarang aku baik-baik saja. Derian Xuanyuan memandang Mileye, tangan kanannya terkepal erat, ada kekuatan yang sangat kuat di tinjunya. Tapi dia masih tidak berani melakukannya.
Harta karun 5 dimensi. Dia secara alami tahu sesuatu tentang harta ini, tetapi itu berasal dari 5 dimensi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berjalan menuju kejauhan. Derian Xuanyuan menyipitkan matanya. Setelah Mileye berjalan 10 kaki jauhnya, dia berhenti dan menatap Derian Xuanyuan. "Jika kamu tidak melakukannya, aku pergi dulu." Derian Xuanyuan memandang Mileye, dia akan menembak tiba-tiba, tapi pada saat ini, kata tahanan berwarna merah darah tiba-tiba muncul di atas kepala Derian Xuanyuan. Wajah Derian Xuanyuan sangat berubah, dia akan mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, kata tahanan berwarna merah darah tiba-tiba menghilang. Derian Xuanyuan memandang Mileye dan Mileye tertawa. "Keluarga Xuanyuan, jika adikku tidak muncul selama sehari, aku akan membantai keluarga Xuanyuan sendirian, sampai aku membunuh semua keluarga Xuanyuan." Suara itu jatuh, dia langsung berubah menjadi pedang Tao dan menghilang di ujung langit. Tidak ada yang berani menghentikannya. Semua takut pada menara Mileye. Selain menara, pedang teknik Mileye juga sangat menakutkan. Di bawah, Derian Xuanyuan mengerutkan kening, wajahnya sangat suram. Setelah waktu yang lama, Derian Xuanyuan tiba-tiba berkata, "Apakah kamu sudah memberitahu ketua klan?" Tidak jauh dari sana, seorang master keluarga Xuanyuan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sudah." Derian Xuanyuan mengangguk sambil menatap Lisa Xuanyuan yang tidak jauh. Pada saat ini, Lisa Xuanyuan sangat malu. Wajah Lisa Xuanyuan suram, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Derian Xuanyuan berjalan ke Lisa Xuanyuan, "Menurutmu siapa yang membawa adiknya?" Lisa Xuanyuan terdiam sesaat, kemudian berkata, "Klan sihir atau sekte Tao." "Klan sihir." Derian Xuanyuan berkata dengan lembut, "Klan sihir ini memiliki banyak keluhan dengan klan Xuanyuan, mereka mungkin, tapi kalau sekte Tao." Lisa Xuanyuan berkata dengan suara yang dalam, "Menurut penyelidikanku, sekte Tao pernah melakukan kontak dengan Mileye dan tampaknya ada konflik. Dan kali ini, jika mereka membawa Lin Siye pergi, itu mungkin murni demi harta karun di tubuh Mileye." Derian Xuanyuan terdiam. Lisa Xuanyuan berkata lagi, "Selain mereka, ada kekuatan lain." Derian Xuanyuan memandang Lisa Xuanyuan. Lisa Xuanyuan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Xuan Huang." Derian Xuanyuan sedikit mengernyit, "Dia." Lisa Xuanyuan berkata dengan sungguh-sungguh, "Itu mungkin saja, karena semakin kacau dunia akbar Xuan Huang, semakin baik baginya. Tentu saja, ini hanya tebakanku. Lagi pula, dunia Xuan Huang saat ini tidak kuat." Derian Xuanyuan terdiam sesaat, lalu berkata, "Biarkan orang-orang kita segera menyelidiki." "Tidak, biarkan Skynet menyelidiki." Skynet, organisasi intelijen terbesar di dunia akbar Xuan Huang, sama misteriusnya dengan sekte Tao. Lisa Xuanyuan berkata dengan suara yang dalam, "Lalu Mileye ini?" Derian Xuanyuan menggelengkan kepalanya, "Jika kita tidak dapat menemukan siapa yang membawa adiknya pergi, dia akan terus bertarung dengan kita sepanjang waktu, dan jika kita terus bertarung seperti ini, keluarga Xuanyuan yang akan paling menderita. Apalagi, pihak lain kemungkinan besar akan keluar melawan kita pada saat yang kritis." Lisa Xuanyuan berkata dengan lembut, "Master seni bela diri, aku minta maaf, itu adalah kesalahan pengambilan keputusanku yang menyebabkan situasi ini." Derian Xuanyuan memandang Lisa Xuanyuan, "Kesalahanmu akan ditangani oleh ketua klan di masa depan." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Lisa Xuanyuan terdiam. Sampai sekarang, dia tidak menyesal menargetkan Mileye, karena dia dan Mileye sudah bermusuhan.
Apa yang dia sesali adalah bahwa dia seharusnya tidak menjadi yang pertama menargetkan adiknya Mileye, Lin Siye. Tindakannya kali ini telah membawa terlalu banyak kerugian bagi keluarga Suan Yuan. Selain itu, kerugian ini dapat terus berkembang. Setelah waktu yang lama, Lisa Suan Yuan berbalik dan pergi. Sekarang, yang harus dia dan keluarga Suan Yuan lakukan adalah mencari tahu di mana Lin Siye. Jika tidak, keluarga Suan Yuan tidak akan pernah damai. Sekarang, yang dia inginkan hanyalah Lin Siye masih hidup. Jika tidak peduli siapa yang mati di tangan Lin Siye, Mileye pasti akan membalas dendam pada klan Suan Yuan. Sekte Jianwu. Pada hari ini, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di bawah gerbang gunung Sekte Jianwu. Pria berbaju hitam itu melambaikan tangan kanannya dan seorang gadis kecil mendarat di depan gerbang Sekte Jianwu. Setelah meletakkan gadis kecil itu, pria berbaju hitam itu berbalik dan menghilang. Begitu pria berbaju hitam menghilang, seorang pria paruh baya dan seorang pria tua tiba-tiba muncul di depan gadis kecil itu. Keduanya saling memandang, dan akhirnya, pria paruh baya itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini adalah adiknya Mileye, Lin Siye." Lin Siye. Mata lelaki tua itu menyipit, seseorang ingin menjebak Sekte Jianwu. Pria paruh baya itu tidak berbicara. Pria tua itu menatap pria paruh baya itu, "Beritahu Mileye." Mulut pria paruh baya itu sedikit terangkat, "Beritahu Mileye, bahwa adiknya ada di tangan Sekte Jianwu, biarkan dia menggunakan harta itu dan pedang suci Sekte Jianwu untuk menukarnya." Bersambung.